Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, kadang-kadang dengan spontan seorang ibu suka bercerita tentang anaknya. Di depan anaknya bercerita pada saya. Dia berceritanya seperti ini, Romo, wah waktu dia kecil, aduh Romo sangat merepotkan, repot. Dia itu kalau malam suka nangis tiba-tiba. Sehingga saya tuh tidak bisa tidur nyenyak. Dia ditinggal sedikit saja nangis. Makan, lapar sedikit, nangis, jerit-jerit. Pokoknya dia itu sangat tergantung saya. Sampai saya itu tidak bisa istirahat ngurus anak saya ini, Romo. Memang repot. Bahkan kalau dia mau minum, Romo, saya belum buka kutang pun dia sudah nyosor. Ini namanya seorang ibu cerita tentang anaknya. Saudara-saudari yang terkasih, semua diceritakan ibu ini kepada saya bukan supaya anaknya malu. Dan bukan juga supaya anaknya tahu diri. Supaya anaknya tahu, lu tuh sudah hutang budi pada mami papi. Bukan. Justru semua ini dikisahkan oleh seorang ibu untuk memperlihatkan apa? Bahwa anak ini berharga. Anak ini dikasihi. Anak ini spesial. Maka dia ceritakan. Maka tentunya ceritanya pun bukan cerita dengan penuh kesakitan. Tidak. Justru cerita dengan penuh rasa sayang. Demikian pula kita harus cermati bahwa peristiwa wafat Yesus dikisahkan cukup panjang di dalam Injil. Matius, Markus, Lukas, penginjil Yohanes pun. Bahkan mereka mengisahkan dengan cara mereka sendiri. Lalu kenapa sampai kisah wafat Yesus harus, besar. Saya tidak ngomong dibesar-besarkan, enggak, memang besar. Besar sekali. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita dicintai dan berharga bagi Tuhan. Tetapi jangan berhenti kita sadar dicintai, berharga di mata Tuhan. Tidak boleh berhenti di situ. Kita harus mengikuti. Nah, ini yang beratnya. Karena Yesus tadi ngomong, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Ini formulasinya jelas banget. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan pernah berpikir bahwa Kristianitas itu adalah agama yang menikmati penderitaan. Bukan. Kita bukan agama yang masokis. Senang menderitakan, ada orang yang senang self harm. Rusak. Ada yang menikmati kesakitan. Ada. Kita bukan agama yang seperti itu. Dan kita pun bukan agama yang memusuhi, menghindari, bahkan menjauhi penderitaan. Tidak. Kristianitas adalah sebuah tindakan kasih yang mau melihat penderitaan tidak hanya dilihat dari kesakitan, tetapi juga penderitaan mau diterima, berdamai, dan memaknai penderitaan. Jadi orang harus sampai kedalaman, bukan hanya ya sudahlah saya menerima, memang saya udah menderita kayak gini mau ngapain lagi sih? Ini belum pengikut Yesus itu. Itu masih sontoloyo. Masih gendeng. Kenapa? Karena dia belum mencapai nilai, makna dari penderitaan. Dia masih ngedumel. Jadi
penderitaan bukan hanya diterima, berdamai, tetapi harus dimaknai. Maka lihat pengorbanan demi sebuah kebaikan bersama. Kenapa? Karena ada pengorbanan yang terjadi karena kekonyolan. Ada banyak. Ini penderitaan yang terjadi karena kekonyolan, bukanlah pengorbanan yang diminta oleh Yesus. Kan saya sudah gampang sekali toh memberi contoh. Saya ujian, ulangan, nilainya jelek. Tidak bisa saya berkata, oh Tuhan sedang mencobai saya. Semprul. Orang saya tidak belajar kok, ngomongnya Tuhan tidak mencintai saya. Jadi lihat di sini banyak penderitaan yang terjadi karena apa? Karena kekonyolan kita, kesalahan kita. Ada juga orang yang melihat penderitaan sebagai apa? Sebuah takdir. Datang sebagai nasib buruk yang tidak bisa dihindari. Misalnya takdir, saya ditakdirkan sebagai seorang anak yang hitam. Ini takdir dari Tuhan. Kalau takdir itu kan membuat orang menderita karena tidak bisa lepas dari kenyataan. Salib, pengorbanan yang diajarkan Yesus bukan seperti itu. Yesus menerima salib dengan rela, ikhlas, tanpa memberontak. Inilah orang yang menemukan makna penderitaan. Dia menerima berdamai. Inilah jalan saya untuk mentaati kehendak Tuhan. Maka pada saat Yesus di depan Pilatus ditempeleng, diludahi, dipukul, Yesus tidak berbicara satu kata pun. Diamnya Yesus bukan diamnya kalah. Jangan dikatakan kalah. Diamnya Yesus justru diam yang menang. Kenapa menang? Di mana letak menangnya? Orang dihabisi kok. Yesus menang karena bisa melawan naluri kemanusiaan. Yesus menang karena dia diam. Kalau naluri kita dianiaya, kita pasti ingin berteriak, ingin memberontak. Yesus pun tidak pernah berusaha untuk menunjukkan siapa diri dia sesungguhnya. Maka pada saat tentara berteriak, kalau engkau anak Allah turun dari salib. Yesus tidak mengatakan apapun. Inilah naluri ketuhanan. Inilah naluri yang manusiawi yang kalah. Karena apa? Karena Yesus melihat penderitaan ini harus saya tanggung demi kebaikan manusia. Maka saudara-saudariku, sadarlah kalau Yesus berkata, mau mengikuti aku tidaklah mudah. Menjadi seorang Kristiani bukan hanya ketawa ketiwi. Cukup hari Minggu ke gereja, tidak cukup. Kita harus setia menjalankan panggilan kita. Dan panggilan yang paling berat adalah apa? Tetap mengasihi orang yang harus kita kasihi. Padahal dia tidak layak dikasihi. Tragedi toh. Orang ini harus saya kasihi. Kenapa? Karena saya sudah janji dengan Tuhan mengasihi dia sampai mati. Lah belum mati pun kasih saya sudah mati duluan. Tapi bagaimanapun saya tetap mengasihi dia. Dan saya tetap diam. Saya tidak berontak kepada Tuhan. Bahkan tidak berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau telah memberikan dia sebagai pasangan hidupku. Sekarang kok saya tidak kuat Tuhan.
silahkan ambil saja dia Tuhan. Saya percaya itu bukan doa Anda. Saya percaya Anda mau mengikuti Yesus, walau kadang-kadang harus air mata yang kita persembahkan kepada Tuhan.